Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Bertemu lagi, kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Dengan indikatornya adalah menganalisa karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Nah, materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu di SMP kelas 9. Kita lihat di sini, fungsi kuadrat ini bisa dituliskan bentuk umumnya adalah fx, bisa juga dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini buatkan contohnya, yaitu y sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Berarti nilai a nya itu sama dengan 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah min 12. Nah, apa saja karakteristik dari fungsi kuadrat ini? Yaitu yang pertama, kurva terbuka ke atas jika A-nya lebih besar dari 0. Kurva terbuka ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Nah, tadi di sini kita lihat nilai A-nya itu adalah 1, artinya lebih besar dari 0. Maka nanti sketsa grafiknya itu akan terbuka ke atas. Yang kedua, kita bisa melihat sumbu simetri, yaitu yang membagi grafik itu menjadi dua bagian sama besar. Nah, untuk simetri ini rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Tadi B-nya adalah min 4, jadi min kali min 4 berarti jadi 4. 2 kali A, A-nya adalah 1, jadi 2, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya itu ada di X sama dengan 2. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu X. Untuk titik potong dengan sumbu X ini, maka kita dengan substitusi Y sama dengan 0. Tadi di sini persamanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Maka Y-nya ini tinggal kita ganti dengan nilai 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan sehingga dapat X-nya sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya itu tadi nilai Y-nya adalah 0. Maka 6,0 dan min 2,0. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat ini tidak selalu memotong sumbu X di dua titik. Ini bisa diketahui dari nilai diskriminan. Diskriminan itu sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi untuk titik potong dengan sumbu X ini ada 3 kemungkinan, yaitu bisa D-nya lebih besar dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka seperti ini, memotong di dua titik. Untuk D sama dengan 0 ini menyinggung sumbu X atau hanya memotong di satu titik. Kalau D-nya kurang dari 0 ini tidak memotong di sumbu X. Tidak ada titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, karakteristik yang keempat yaitu titik potong dengan sumbu Y. Ini bisa kita dapatkan dengan substitusi X-nya sama dengan 0. Sehingga di sini dapat titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,-12. Yang kelima, titik balik atau bisa juga dikatakan titik puncak akan bernilai minimum jika kurvanya itu terbuka ke atas dan akan bernilai maksimum jika kurvanya terbuka ke bawah. Untuk di sumbu X-nya ini sama dengan nilai sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Tadi udah dapat nilai X-nya 2. Untuk koordinat Y-nya bisa menggunakan rumus min dalam kurung D per 4A. Ini artinya dalam kurung ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Setelah nanti dapat hasilnya, baru terakhir dikalikan dengan negatif. Jadi dapat nilai Y-nya sama dengan min 16. Atau bisa juga caranya, setelah kalian mendapatkan nilai X sama dengan 2, maka tinggal disubstitusi saja ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Sehingga nanti dapatlah hasil nilai Y-nya itu adalah min 16. Nah, ini perhitungan secara manual. Selanjutnya untuk
kita lihat skala grafiknya bisa dengan bantuan GeoGebra. Nah, di sini Ibu tuliskan tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Tadi unsur yang pertama kurvanya itu terbuka ke atas. Jadi persamaan fungsi kuadrat ini kurvanya berbentuk parabola seperti ini. Ya, terbuka ke atas ya, bisa dilihat. Kemudian yang kedua sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya itu adalah di sini di X sama dengan 2, yaitu yang membagi gambar menjadi dua bagian sama besar. Jadi ke sebelah kirinya ada 1, 2, 3, 4, ke sebelah kanannya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga titik potong dengan sumbu X. Nah, yang mendatar ini adalah titik potong dengan sumbu X. Tadi bisa dilihat di sini di nilai min 2,0 dan 6,0. Nih, titik potong dengan sumbu X. Kemudian yang keempat titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini bisa dilihat titik potong dengan sumbu Y, yaitu yang nilai X-nya itu 0. Jadi di sini dapat koordinatnya adalah 0,-12. Dan yang terakhir adalah titik balik atau titik puncak. Nah, ini adalah titik balik atau titik puncaknya, yaitu di koordinat 2, X-nya dan Y-nya min 16. Karena tadi terbuka ke atas, maka dikatakan titik balik ini adalah titik balik minimum, yaitu nilai terkecil. Titik balik minimum di 2,-16. Ya, itu karakteristik dari fungsi kuadrat. Nah, kalau dikaitkan dengan materi yang sebelumnya, yaitu untuk daerah asal. Daerah asal di sini bisa kalian lihat untuk nilai-nilai X berapapun ini memenuhi. Artinya daerah asal fungsi kuadrat ini adalah X anggota bilangan real. Sedangkan untuk daerah hasilnya ini di sini nilai terkecilnya adalah min 16. Maka untuk daerah hasilnya adalah Y lebih besar dari min 16. Karena kan daerahnya itu ke atas. Y lebih dari sama dengan min 16. Y anggota bilangan real. Jadi itu karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Semoga kalian memahami ya penjelasan yang Ibu berikan. Kalian bisa juga menuliskan materi ini di buku tulis. Ya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.